Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 27 November 2023. Saya berada di lahan bawang merah yang umurnya 6 hari setelah tanam. Dan kita bisa lihat bersama bibitnya ini belum tumbuh serempak atau bior. Jadi ada yang masih belum tumbuh, ada yang sudah tumbuh. Video ini akan fokus mengenai review penggunaan selang PE dan microjet sprayer. Videonya akan saya upayakan membahas sedetail mungkin sehingga kawan-kawan yang berminat atau mempertimbangkan pakai ini perlu menyimak sampai akhir, dan supaya tidak gagal paham sebaiknya tidak di skip-skip. Baik, saya mulai dari mengapa tetesannya hanya seperti itu, tidak menyembur bagus begitu, tidak ngabut, tidak berkabut, melainkan hanya menetes. Nah, ini sebabnya adalah saya membuka semua stop kran di tiap bedengan ini. Totalnya 45 bedeng begitu. Saya buka semua sehingga tekanan air tersebar ke seluruh titik microjet sprayer. Microjet sprayer itu seperti ini yang saya maksud. Nah, ini jumlahnya saya pasang sekitar 1250 titik. Saya pasang dengan cara dicoblos menggunakan paku khusus penebuk, kemudian ditancapkan. Ada juga yang diskrupkan karena saya beli dua jenis. Kita akan lihat bagaimana jika stop kran ini saya tutup sebagian besar, kemudian kita coba 10 baris lebih dulu. 10 bedeng ini kita nyalakan lebih dulu. Bagaimana semburannya? Untuk proses menutup ini mudah sekali, tinggal ini memainkan semacam ini. Kalau ke kanan menutup, ke kiri menutup. Nah, ini cara pasangnya juga sangat mudah. Pipa induknya 2,5 inci ini dibor seukuran 16 mm. Kemudian dimasukkan seal, namanya grommet begitu, grommet dari karet. Kemudian ditancapkan stop krannya ini. Mudah sekali, saya memasang sendirian pun tidak kesulitan. Nah, untuk selangnya ini sebagaimana saya sebutkan dalam video sebelumnya berukuran 16 mm. Itu artinya setara dengan paralon atau PVC untuk pembungkus atau pengaman kabel instalasi PLN di rumah-rumah itu. Kemudian itu berarti lebih kecil dibanding paralon 0,5 inci, apalagi yang 3/4 inci. Nah, kalau istilah lain dari ukuran 16 mm ini adalah 5/8 inci. Kemudian untuk 0,5 inci itu istilah lainnya adalah 20 mm. Sedangkan untuk ukuran 3/4 inci itu istilah lain atau setara dengan 25 mm. Ini sebetulnya sudah beberapa kali saya coba, mulai menyalakan dari 15 baris lebih dulu. Jadi ini panjangnya kan 20 meter. Kemudian saya kurangi menjadi 10, saya kurangi sampai 5. Dan Anda akan mungkin mendapat gambaran mengenai perlu tidaknya memasang
seperti ini, dan jika perlu bagaimana, jika tidak ya sebaiknya bagaimana, gitu kira-kira arah video saya ini. Saya akan memulai menutup dari ujung paling selatan, kita menghadap ke selatan, kemudian saya tutup sampai setidaknya ya disisakan yang terbuka 10 baris. Ini saya pause dulu videonya kawan-kawan, karena proses menutupnya di tiap bedeng ini ya agak lama begitu. Ya, proses menutup stop kran sudah selesai. Ini saya nyalakan untuk 8 bedeng. Kita lihat semburannya berbeda dengan ketika dinyalakan semuanya. Kita lihat bersama ini. Nah, kelihatan apa enggak ya? Kalau dekat-dekat kena air. Ya, secara umum ini lebih bisa menyebar begitu. Ya kan? Di sana juga begitu. Nah, tapi ada kelemahannya kawan-kawan. Kelemahannya adalah pada bagian ujung itu cenderung kurang bisa bagus semburannya. Jadi tidak bisa melebar begitu, hanya menetes, tapi itu juga tidak seluruhnya. Nah, itu anehnya. Mengapa bisa demikian? Dugaan saya adalah selang saya ini terlalu kecil. Dengan panjang 20 meteran itu tidak ideal. Idealnya minimal saya kira ya ukuran setengah inci atau 20 mili. Itu pakai selang HDPE yang saya cek semalam itu harganya sebenarnya tidak terpaut jauh dengan ukuran ini. Jadi saya ulang, selang PE 16 mili yang saya beli ini nilainya 4.100 sampai rumah per meter. Artinya kalau saya butuh 1 km atau 1000 meter berarti saya keluar uang 4.100.000. Sementara saya cek semalam selang HDPE itu kualitasnya lebih bagus dibanding selang PE. Itu selisihnya sebenarnya nggak banyak, hanya 1000-an per meter. Artinya kalau saya butuhnya 1 km atau 1000 meter itu selisih 1 juta. Tidak banyak banget sebetulnya, tapi dapat diduga bahwa jika pipa atau selangnya ini lebih besar, tentu saja aliran airnya lebih banyak, volume airnya yang bisa ditampung dan diteruskan. Nah, rekomendasi saya adalah kalau mau pakai seperti ini, setidaknya memakai selang HDPE bukan paralon, itu ukuran minimal setengah inci atau 20 mm. Kemudian jika terlanjur seperti ini, menurut saya ini solusinya, jika tidak mau mengganti selang, solusinya adalah dipotong tepat pada bagian tengah. Jadi kalau 20 meter ya tengahnya 10 meteran lah, kira-kira begitu. Kemudian selang pipa induknya yang saya pasang di tepi itu dipindah ke bagian tengah, dan stop krannya berarti kanan kiri. Dengan demikian tekanan air pada bagian ujung itu akan bisa tetap besar, sama besarnya, siramannya bisa merata begitu, daripada panjangnya 20 meteran. Nah, ini saya pastikan gasnya Alcon saya yang berbahan bakar LPG tadi sudah RPM tinggi begitu. Jadi bukan stasioner atau standar, tapi ternyata begini. Nah, biasanya yang sudah saya lakukan ini 10 baris saya nyalakan bersamaan sekitar 10 menit, 10 baris berikutnya 10 menit, dan seterusnya. Jadi
Waktu penyiraman yang saya gunakan adalah sekitar 45 menit. Ya, molor-molornya 1 jam. Kemudian biasanya kalau saya kurang mahrem begitu, kurang kurang merasa puas begitu, maka biasanya ini saya buka seluruhnya, kemudian saya tinggal pulang sampai 1 tabung itu habis. 1 tabung LPG subsidi itu umumnya harganya 18 sampai 19.000. Itu bisa, kalau di sumur saya yang sekitar 6 meteran itu bisa 7 sampai 8 jam. Kalau memakai Pertalite, bahan bakarnya Pertalite, dapat dipastikan menghabiskan biaya 70 sampai 80.000. Tapi kalau memakai LPG yang karburatornya rakitan oleh channel Dawa Lilis yang tinggal di di Kediri, itu ternyata bisa sangat awet dan tidak perlu menggunakan alat tambahan apapun supaya stabil tekanan gasnya. Jadi sebagai gambaran, kalau modifikasi biasa yang dilubangi pada bagian filter atau apanya itu biasanya bisa mati sendirilah. Kalau LPG rakitan, karburator LPG rakitan Dawa Lilis, itu saya sudah membuktikan ternyata memang tidak perlu menunggui. Jadi dia tetap stabil, bisa sampai habis nyala mesinnya. Gasnya habis itu mesin terus menyala. Nah, itu harganya 95 ribuan. Kawan-kawan yang belum familiar dengan channel Dawa Lilis silahkan ke sana. Tapi kalau pengen langsung beli, saya tunjukkan linknya di Shopee. Cukup mudah, plus ongkos kirim sekitar 110 atau 115 lah, tergantung lokasi. Itu per biji. Pasangnya gampang, saya sendiri juga bisa. Karburator bawaannya dicopot, kemudian diganti karburator LPG. Nah, kembali ke urusan irigasi ini. Saya kebetulan membeli, bukan kebetulan, memang sengaja beli microjet sprayer yang 2 jenis. Ini yang hitam ini harganya 300-an per biji. Sementara yang merah ini 200-an per biji. Nah, ini pada bagian bedengan ini sengaja saya pasang sangat rapat, kira-kira 50-an cm antar titik itu untuk yang merah. Dan masih bisa agak melebar lah siramannya, yang merah-merah itu. Nah, yang hitam itu cenderung susah, kecuali yang dekat dengan pipa induk. Maka kesimpulan saya, kalau memakai microjet sprayer, beli saja yang lebih murah, 200-an rupiah itu. Kalau Anda kesulitan, saya taruh linknya di komentar. Dan ini enggak recommended ini, meskipun sedikit lebih besar, selisihnya setengah mili sih diameternya, tapi enggak recommended menurut saya. Ini semburannya kurang bagus. Apalagi ya, saya berusaha menjawab detail begitu ya. Untuk masa tanam kali ini agaknya tidak saya bongkar dulu, sebab saya kesulitan mencari teman untuk memindahkan pipa induk yang di tepi lahan ke bagian tengah, kemudian memotong selang PE ini menjadi 2 pada bagian tengah, kemudian menyambungkan ke pipa induk. Teman-teman pada sibuk ini. Kalau saya mengerjakan sendirian pasti bisa juga, tapi kira-kira ya gampang emosi, 3 hari nggak selesai. Jadi ya sudahlah, untuk musim tanam kali ini sementara begini dulu. Toh ternyata begini, kalau saya nyalakan semuanya, saya bukakan semuanya,
dan menghabiskan satu tabung LPG, lama-lama karena menetes terus-menerus, lama-lama juga pada air itu sampai pada bagian tepi, tetapi ya tidak seluruhnya, karena ada saja bedengan yang permukaannya itu enggak rata lah, ada yang miring begitu, sehingga kalau miringnya ke sini misalnya, yang bagian sini enggak cepat basah. Itu kalau lagi malas lah, saya lagi malas itu biasanya pokoknya mesin saya nyalakan, saya buka stop kran seluruhnya, kemudian saya tinggal pulang sampai gasnya habis sendiri, mesinnya mati sendiri. 18.000 itu biasanya sih tiap hari. Jadi kalau pagi saya siram normal begini sekitar 1 jam, kemudian sore saya nyalakan lagi 1 jam. Tapi kalau kurang puas ya saya buka keran seluruhnya, saya tinggal pulang begitu. Itu berlangsung tiap hari sejak umur 4 hari setelah tanam. Sebab pada irigasi pertama itu memang saya genangi lahan seluruhnya, dan ini penyemprotan herbisida Gold ditambah Prol itu saya lakukan pada umur 4 hari setelah tanam. Jadi sudah tumbuh rumput begini, tapi ya matilah ini. Bukan hanya bijinya. Jadi herbisida Gold itu sifatnya kontak, kawan-kawan, bukan sistemik. Rumput yang sudah tumbuh tapi masih kecil begini bisa mati. Ini 4 hari setelah tanam, dan itu sebaiknya tidak ditiru. Penyemprotan herbisida pratumbuh sebaiknya ya tetap dilakukan sebelum tanam. Kalau setelah tanam sampai 4 hari itu sebetulnya rawan, tapi ya karena saya sudah terbiasa begitu ya tidak apa-apa juga. Kemudian rumput pada parit ini saya spray dengan kecipratan Gold lah sama Prol, masing-masing dosisnya 50 ml per tangki 20 liter. Itu saya susul semprot dengan herbisida sistemik elang, ditambah sedikit Kalaris untuk jagung sisa tanam tahun lalu. Ya mudah-mudahan mati. Kalau tidak mati ya berarti disusul lagi herbisida kontak gitu. Ini rencananya saya pupuk besok pada umur 7 hari, karena akarnya juga sudah ada. Nah ini sudah saya siapkan ya Ramila Uni 16 harganya 650.000 per 50 kg. Saya pupuk dengan metode tabur begitu supaya cepat, kemudian disiram lagi. Saya kira itu dulu kawan-kawan ya yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang terlewatkan bisa didiskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.